Selamat siang semuanya. Siang. Selamat bergabung di webinar Zoom kita hari ini. Saya Niputu Ayu Tirtayanti dan teman saya Niputu Tisyari Sinta. Kami selaku moderator. Tujuan kita hari ini adalah membahas materi bullying yang berjudul cyberbullying di era digital. Sebelum kita memulai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita sudah diberikan kesempatan untuk berkumpul dan melaksanakan kegiatan webinar pada hari ini. Rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu penyajian materi, sesi tanya jawab, kesimpulan, dan penutup. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya akan memberikan kesempatan kepada penyaji untuk membacakan hasil diskusi. Kepada penyaji materi, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Sri Darmayanti. Perkenalkan, nama saya Niputu Rastiningsih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami selaku narasumber akan membahas materi tentang cyberbullying. Tujuan webinar: 1. Memahami apa itu cyberbullying. 2. Mengenal tantangan di era digital. 3. Menyadari dampak dari cyberbullying. Dan terakhir, mengetahui solusi dan cara cegahan. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang terjadi di dunia maya menggunakan teknologi digital untuk menyakiti, mempermalukan, atau mengucilkan seseorang. Cyberbullying dapat terjadi di media sosial, aplikasi perpesanan, game online, dan forum online. Bentuk-bentuk cyberbullying. 1. Menyebarkan hoaks, gosip, atau fitnah. 2. Mengunggah foto video tanpa izin. 3. Mengintimidasi lewat pesan pribadi. Dan terakhir, membuat akun palsu untuk mempermalukan orang lain. Data dan fakta remaja Indonesia pernah mengalami cyberbullying. Data menunjukkan bahwa sekitar 40-50% remaja di Indonesia pernah mengalami cyberbullying. Dengan beberapa penelitian menunjukkan angka yang lebih tinggi. Beberapa bentuk cyberbullying yang umum meliputi doxing, cyberstalking, revenge, dan pelecehan verbal melalui media sosial. Berikut adalah beberapa fakta penting terkait cyberbullying pada remaja di Indonesia. Faktor-faktor cyberbullying. Yang pertama, anonimitas. Pelaku merasa tidak dikenali. Yang kedua, kurangnya empati. Tidak peduli dampak pada korban. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Terpengaruh teman atau budaya online. Yang keempat, dendam atau iri. Ingin menyakiti atau menjatuhkan orang lain. Yang terakhir, hilangnya pengawasan. Minim kontrol dari orang tua atau guru. Dampak dari cyberbullying. Yang pertama, stres, cemas, depresi, isolasi sosial akademik. Yang kedua, turunnya prestasi, sering bolos sekolah. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan diri, takut berinteraksi. Yang terakhir, jejak digital bisa merusak reputasi jangka panjang. Pencegahan cyberbullying. Yang pertama, cerita ke orang dewasa atau guru yang dipercaya. Yang kedua, jaga privasi di media sosial. Yang ketiga, edukasi tentang etika digital dan batasan online. Yang terakhir, ciptakan lingkungan sekolah yang aman dan suportif. Terima kasih kepada penyaji materi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya berikan waktu selama 10 menit. Kepada para peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, saya
bertanya, bagaimana cara mengidentifikasi tanda-tanda cyberbullying? Kepada narasumber, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab pertanyaan dari Yuni Jayanti. Bagaimana cara mengidentifikasi tanda-tanda cyberbullying? Tanda-tanda cyberbullying bisa diidentifikasi melalui perubahan perilaku korban, seperti perubahan mood yang drastis, seperti depresi atau kecemasan, penarikan diri dari aktivitas sosial, baik online maupun offline, penurunan prestasi akademik, atau kehilangan minat pada hobi, menghabiskan waktu lebih banyak di rumah dan menghindari interaksi sosial, menjadi lebih sensitif atau detektif saat menggunakan media sosial atau perangkat digital. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada narasumber. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari narasumber? Ingin menambahkan dari narasumber, tanda-tanda seseorang mengalami cyberbullying bisa terlihat dari perubahan perilaku seperti kegugupan saat menggunakan perangkat elektronik, menarik diri dari aktivitas online, mengalami perubahan emosi, atau bahkan menunjukkan tanda-tanda depresi. Perubahan perilaku ini dapat menjadi indikasi bahwa seseorang sedang menjadi korban perundungan di dunia maya. Baik, terima kasih karena sudah menambahkan jawaban dari narasumber. Berikut, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya Yuni Arya ingin bertanya, apa peran orang tua mencegah cyberbullying? Kepada narasumber, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab. Apa peran orang tua dalam mencegah cyberbullying? Orang tua memiliki peran penting dalam mencegah cyberbullying seperti 1. Memantau aktivitas anak di media sosial dan perangkat digital. 2. Memberikan edukasi tentang etika digital dan cara menggunakan media sosial dengan aman. 3. Membangun komunikasi terbuka dengan anak tentang pengalaman mereka secara online. Dan terakhir, mengajarkan anak cara melaporkan menghadapi cyberbullying. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari narasumber? Izin menambahkan. Memberikan edukasi tentang digital, membangun komunikasi terbuka terhadap anak, mengawasi aktivitas online, memberikan contoh perilaku positif, serta mendorong anak untuk melaporkan jika menjadi korban atau menyaksikan cyberbullying. Baik, terima kasih karena sudah menambahkan jawaban dari narasumber. Berikut, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya Wahyuni, izin bertanya, bagaimana menghadapi yang anonim? Kepada narasumber, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab pertanyaan dari Wahyuni. Bagaimana cara menghadapi pelaku cyberbullying yang anonim?
Yang pertama, tidak menanggapi atau membahas pesan dari pelaku. Yang kedua, melaporkan ke platform media sosial menggunakan fitur. Yang ketiga, menyimpan bukti seperti screenshot atau pesan. Yang keempat, berbicara dengan orang yang dipercaya seperti orang tua, guru, atau konselor. Yang kelima, memblokir akun pelaku dan membatasi akses ke konten mereka. Terima kasih kepada narasumber. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari narasumber? Izin menambahkan. Pertama, dapat poin atau membalas pesan mereka. Kemudian simpan bukti-bukti cyberbullying, laporkan ke platform media sosial atau platform online tempat cyberbullying terjadi, dan blokir pelaku jika perlu. Konsultasikan dengan psikolog atau psikiater untuk menangani dampak psikologis yang mungkin terjadi. Berikut, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kepada narasumber, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ingin menjawab. Apa dampak cyberbullying terhadap hubungan sosial? Yang pertama, ada isolasi sosial. Korban mungkin menarik diri dari interaksi sosial. Yang kedua, kerusakan hubungan dengan teman dan keluarga. Cyberbullying bisa menyebabkan konflik dan ketidakpercayaan. Dan yang ketiga, kesulitan membangun hubungan baru. Korban mungkin merasa tidak aman atau takut dihakimi. Dan terakhir, penurunan kepercayaan diri. Cyberbullying bisa membuat korban merasa tidak berharga atau tidak disukai. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari narasumber? Izin menambahkan jawaban. Cyberbullying memiliki dampak serius pada hubungan sosial, baik bagi korban maupun pelaku. Korban mungkin mengalami isolasi sosial, kehilangan kepercayaan diri, dan kesulitan membangun hubungan yang positif. Sementara itu, pelaku cyberbullying juga dapat mengalami masalah dalam menjalin hubungan, karena tindakan mereka seringkali merugikan yang telah ada atau membuat orang lain tidak nyaman berinteraksi dengan mereka. Baik, terima kasih karena sudah menambahkan jawaban dari narasumber. Berikut, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya Evi, saya ingin bertanya bagaimana cara memulihkan diri setelah menjadi korban cyberbullying. Kepada narasumber, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab pertanyaan dari Evi. Bagaimana cara memulihkan diri setelah menjadi korban cyberbullying? Yang pertama, mencari dukungan dari teman dan keluarga yang dipercaya. Yang kedua, berbicara dengan konselor atau profesional untuk mendapatkan bantuan emosional. Yang ketiga, menghindari interaksi dengan pelaku dan memblokir akses ke kolom mereka. Yang keempat, fokus pada aktivitas positif dan hobi yang disukai. Yang kelima, membangun kembali kepercayaan diri dengan melakukan hal-hal yang disenangi dan dihargai.
Terima kasih kepada narasumber. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari narasumber? Izin menambahkan. Langkah pertama adalah mencari dukungan dari orang terdekat seperti teman, keluarga, atau konselor. Selanjutnya, batasi paparan media sosial dan fokus pada perawatan diri serta kembangkan strategi coping untuk mengatasi stres dan cemas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Sesi tanya jawab sudah selesai. Dari webinar bullying yang berjudul Cyberbullying di Era Digital yang kita bahas tadi, kesimpulan yang kita dapat yaitu dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi korban seperti gangguan mental, isolasi sosial, dan bahkan risiko bunuh diri. Baik, webinar Zoom kita hari ini sudah bisa diakhiri. Kami selaku moderator meminta maaf apabila ada salah kata dan kami mengucapkan terima kasih atas waktunya. Sekian webinar Zoom hari ini. Selamat siang. Siap.